warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa bulan Ramadan sudah berada di ujungnya. Sebentar lagi suasana sahur, suasana tarawih akan berganti menjadi gema takbir. Di penghujung bulan suci ini, mari kita bersihkan hati seperti kita membersihkan rumah, agar momen lebaran menjadi penuh kebersihan baik lahir dan juga batin. Kisah yang akan saya bawakan kali ini bercerita tentang seorang lelaki yang sangat mencintai kebersihan. Setiap pagi, ia selalu menyapu dan mengepel lantai rumahnya. Ia membersihkan perabotan yang hanya bergeser walaupun sedikit saja. Ia merasa tenang ketika semuanya tertata rapih, karena baginya rumah yang bersih dan rapih adalah tanda hidup yang terurus. Namun, ada satu bagian rumah yang hampir tidak pernah ia perhatikan, yaitu pintu depan. Pintu itu sudah lama berada di sana. Gagangnya sudah patah, catnya mengelupas, dan engselnya berkarat. Pintu itu mengeluarkan bunyi yang sangat mengganggu apabila dibuka. Lelaki itu tahu, tetapi ia selalu menunda untuk memperbaikinya. Karena baginya, bagian yang terpenting adalah bagian dalam rumah yang bersih. Suatu sore ketika matahari hampir tenggelam, seorang tamu datang berkunjung. Pria itu bergegas membukakan pintu untuk tamu tersebut. Bunyi pintu tersebut terdengar lebih keras daripada biasanya. Sang tamu berhenti sejenak di depan pintu, memandangi pintu itu, lalu beralih pandangannya ke dalam rumah yang sangat bersih. Kemudian ia tersenyum, lalu melangkah masuk ke dalam. Tamunya pulang, pria tersebut duduk di depan pintu dan berpikir. Ia menyadari bahwa setiap orang yang masuk ke dalam rumah ini pasti akan melalui pintu itu terlebih dahulu. Jika pintunya terasa berat, maka langkah awalnya pun akan terasa ragu. Ia kemudian menyadari bahwa selama ini ia terlalu sibuk membersihkan apa yang terlihat baik di mata orang lain, sampai ia lupa bagian yang paling menentukan adalah bagaimana cara seseorang masuk. Keesokan paginya, ia mulai memperbaiki pintu tersebut. Ia mengecat ulang bagian yang kusam, melumasi engselnya, dan mengganti gagang pintunya. Tangannya kotor, bajunya penuh dengan noda cat, dan napasnya pun sesekali terengah-engah. Namun, ia merasa sangat tenang, karena ia merasa seperti sedang memperbaiki sesuatu yang benar-benar penting. Saat pintu itu selesai diperbaiki, ia membukanya perlahan. Kali ini, pintunya terasa ringan. Suara derit yang tadinya terdengar pun kini tidak lagi terdengar. Rumah terasa berbeda bukan karena perabotan yang berubah, apalagi perabotan yang baru. Tetapi terasa berbeda karena tidak ada lagi yang mengganjal di awal. Udara terasa lapang dan cahaya pun masuk dengan tenang. Sejak hari itu, ia menyadari bahwa membersihkan rumah bukan hanya soal tentang apa yang ada di dalam, tetapi juga tentang apa yang pertama kali dilewati untuk masuk. Dan sejak hari itu juga ia menyadari suatu hal yang jauh lebih dalam, bahwa hati manusia pun serupa rumah. Selama 1 bulan penuh, kita membersihkan isi rumah kita, menahan lapar, mengatur lisan, menjaga emosi, dan memperbanyak doa. Kita membersihkan hati dari debu-debu dosa, meluruskan tujuan ibadah kita, serta mengumpulkan amal-amal baik kita. Namun, Idul Fitri bukan hanya sekedar tentang rumah yang bersih. Idul Fitri adalah hari ketika pintu itu dibuka, hari ketika kita berdiri di ambang antara apa yang sudah kita perbaiki dan apa yang masih perlu kita lepaskan. Hubungan antara manusia, antara benar dan ego, antara luka lama dan keberanian untuk memaafkan. Tak heran jika Idul Fitri selalu diawali dengan kalimat sederhana, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Karena di hari itu yang pertama dibersihkan bukan lagi lantai rumah, tetapi pintu hati. Percuma hatinya penuh zikir, tetapi masih sulit untuk meminta maaf. Percuma amalnya rapih, tetapi hati masih menyimpan rasa dendam. Idul Fitri mengajarkan kita kembali ke fitrah itu bukan soal menjadi sempurna, tetapi untuk menjadi lapang. Lapang untuk mengakui salah, lapang untuk tidak selalu merasa benar, dan lapang untuk mendahulukan adab daripada perdebatan.